Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak solih-solihah hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan diberi kesehatan yang sempurna. Sebelum kita memulai pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik anak-anak, marilah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak yang solih-solihah, setelah kita kemarin mengerjakan latihan soal yang ada di subtema 1 dan subtema 2, marilah kita memasuki pembelajaran pertama subtema 3. Silahkan kalian siapkan bukunya dan alat tulisnya. Baik, setelah kalian siapkan semuanya, dibuka halaman 127. Subtema 3 pembelajaran 1 tentang tempat tinggalku, kebanggaanku. Anak-anak yang solih-solihah, mari kita baca bersama-sama yang ada di halaman tersebut. Anton dan Titus bermain bola bersama di lapangan dekat tempat tinggal mereka. Anton dan Titus bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan arena bermain. Mereka senang dengan fasilitas bermain yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, ini pada bermain bola ya, anak-anak. Nah, Anton dan Titus berlatih bermain bola. Anton sebagai penendang bola dan Titus sebagai penjaga gawang. Anton menendang bola dengan keras dan Titus berhasil menangkap dengan baik. Bola yang semula diam menjadi bergerak karena diberi gaya otot berupa tendangan oleh Anton. Sedangkan bola menjadi diam karena Titus berhasil menangkapnya. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lain? Nah, anak-anak yang solih-solihah, silahkan kita lanjut dibuka halaman 128. Di halaman 128, ya. Setelah lelah bermain bola, Anton dan Titus beristirahat sejenak di pinggir lapangan. Anton dan Titus merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual soto keliling lewat. Penjual soto mendorong gerobak dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada soto. Anton dan Titus sepakat untuk makan soto dahulu. Mereka memanggil penjual soto. Beberapa saat kemudian Anton dan Titus selesai makan soto. Akhirnya tukang soto melanjutkan perjalanan. Anton dan Titus memperhatikan gerobak bergerak maju karena didorong tukang soto. Begitu juga dengan bermain bola. Bola bergerak karena ditendang. Mendorong dan menendang merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan bola bergerak. Berikut penjelasan yang lebih lanjut. Nah, masih ingat kan kalian pembelajaran sebelumnya tentang gerak dan gaya? Nah, untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Silakan kalian buka halaman 129. Nah, yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya ini ya. Saat kita membuka pintu atau menutup pintu, ini benda diam menjadi bergerak. Nah, sudah paham ya? Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Sedangkan yang nomor 2. Nah, gambar di atas itu menunjukkan apa? Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Sedangkan gaya yang dilakukan Pak sopir bus menjadi lambat sehingga bus tersebut berhenti. Jadi yang awalnya melaju, kemudian bus itu berhenti. Jadi benda bergerak menjadi diam. Kebalikannya ya. Kalau yang pertama itu benda diam menjadi bergerak, yang kedua benda bergerak menjadi diam. Sampai di sini paham ya anak-anak? Baik. Sekarang kita lanjut di halaman 130. Ini ada 4 ya. Yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, contoh plastisin. Plastisin ini awalnya berbentuk balok. Ya. Kemudian setelah diberi gaya oleh kita, ditekan-tekan dan dibentuk sesuai dengan apa yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat stroberi atau pisang ya. Di sini contohnya. Nah, yang awalnya plastisin itu berbentuk balok, maka apa? Plastisin tersebut berubah bentuk menyerupai stroberi atau pisang. Jadi, gaya itu mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ditekan-tekan ya. Nah, yang nomor 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Nah, gambar di atas menunjukkan perubahan arah gerak bola karena yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola ditendang ke sisi gawang lalu disundul sehingga bola berubah masuk ke arah gawang. Paham ya anak-anak? Jadi ada 4. Nah, yang tadi yang pertama apa? Benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, contohnya pada plastisin. Dan yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Contohnya saat menendang bola dan akan dimasukkan ke gawang. Sampai di sini paham ya anak-anak solid-solidah? Baik. Sekarang kita lanjut di halaman selanjutnya. Di sini ada cerita tentang ayam jago dan jarum emas elang. Silahkan baca cerita ini yang ada di halaman 132 dan halaman 133. Anak-anak yang solih-solihah, setelah kita membaca cerita yang ada di halaman 132, 133, dan 134, nah di halaman 135 ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Tolong kalian siapkan alat tulisnya ya. Nah, kemudian mari kita berjawab bersama. Yang pertama, apa inti dari teks cerita di atas? Boleh nanti kalian tambahin sendiri ya. Bu guru jawab begini. Boleh dicontoh atau ditambahi. Nah, di sebuah hutan rimba hiduplah 2 sahabat, yaitu elang dan ayam jago.
Mereka saling membantu satu sama lain. Akan tetapi persahabatan sirna karena ayam jago tidak menepati janji kepada elang. Silakan kalian jawab di buku paketnya, ditulis jawabannya. Kemudian yang nomor 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Tokoh utamanya yaitu elang dan ayam jago. Baik. Yang nomor 3. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh ayam jago dan elang? Kalau ayam jago bersikap baik kepada elang, akan tetapi ayam jago terlalu memaksakan kehendak dan tidak menepati janji. Sedangkan yang elang itu baik hati dan selalu menolong ayam jago ketika mengalami kesusahan. Anak-anak, yang nomor 4 pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap tokoh ayam jago terhadap elang? Seharusnya ayam jago menghargai elang ketika dia diberi amanah untuk menjaga jarum emas yang dipinjamkan oleh elang. Baik, setelah dicatat jawabannya, kita lanjut di nomor 5. Pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Apa kira-kira? Nah, kita harus saling membantu dan menghargai jika diberi kepercayaan dan tidak boleh mengingkari janji. Kira-kira jawabannya seperti itu ya anak-anak. Silakan kalian catat dulu jawabannya di buku paket. Nah, anak-anak yang solih-solihah, Bu Guru cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.